Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meinda Sri Andini, NIM S1B019119, kelas PPKN 5C. Di sini saya akan menyampaikan kasus dengan topik separatisme dan berbagai solusinya. Dengan judul Separatisme, konflik yang terjadi di Papua. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Demokrasi Pancasila. Sejak merdeka pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia harus menghadapi sejumlah gerakan separatis. Gerakan-gerakan separatis tersebut memakan jumlah korban yang tidak sedikit. Selain itu, gerakan separatis itu menyisakan luka yang mendalam bagi para korban. Ada beberapa gerakan separatis yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, PKI Madiun. Yang kedua, pemberontakan DI. Yang ketiga, PRRI. Yang keempat, pemberontakan Permesta. Yang kelima, gerakan Aceh Merdeka. Dan yang keenam, organisasi Papua Merdeka. Di sini kita akan membahas kasus mengenai separatisme, penyebab munculnya konflik di Papua. Gerakan separatis secara definitif adalah sebuah upaya untuk melepaskan diri dari suatu negara atau merdeka dengan cara berbagai motif. Salah satu motif yang paling umum adalah kekecewaan terhadap situasi dan perasaan tidak adil. Namun tak jarang juga terdapat motif lain, yaitu adanya pihak asing yang menginginkan kawasan tertentu dicaplok, maupun kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan. Kepentingan yang kerap kali diidentikan dengan indikasi ekonomi dan politik. Gerakan separatisme di Papua terbilang cukup banyak, dan tidak semua disebut dengan istilah umum Organisasi Papua Negara atau kita bisa sebut OPM, seperti yang banyak dikenal. Mereka ada di bawah beberapa bendera seperti Komite Nasional Papua Barat, United Liberation Movement for West Papua, dan lain-lain. Namun secara umum saat ini gerakan-gerakan tersebut dikelompokkan menjadi kelompok separatis Papua atau KSP. Jika mereka melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata yang mematikan, mereka akan dikategorikan sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Organisasi-organisasi seperti inilah yang sering kali menjadi penyebab konflik muncul di Papua. Dengan ide separatisme saja, mereka sudah bilang bisa merangsang terjadi tindak kekerasan. Bagaimana jika mereka menggunakan senjata? Parahnya lagi, isu yang dimainkan di media massa adalah kekerasan ini adalah akibat dari aparat keamanan atau negara. Padahal tugas negara mengamankan rakyat Papua dari tindakan dan aksi mereka. Mari kita lihat beberapa konflik yang disebabkan oleh KSP tersebut. Sekalipun memang cukup banyak konflik, termasuk konflik bersenjata yang terjadi di Papua, berikut adalah beberapa peristiwa yang bisa dirangkum untuk menceritakan sejarah konflik di bumi cendrawasih tersebut. Perlawanan bersenjata OPM pecah untuk pertama kalinya pada 26 Juli 1965 di Manokwari. Kemudian, menurut laporan Institute for Policy Analysis of Conflict berjudul The Current Status of the Papuan Pro-Independence Movement, kegiatan penambangan Freeport pada 1973 memicu aktivitas militer OPM di wilayah Timika. Pada Mei 1977, sekitar 200 gerilyawan OPM menyerang Freeport dan direspon dengan operasi militer, terutama di desa Amungme. Tanah Freeport sendiri dulunya merupakan tanah adat suku Amungme dan Komoro yang merupakan penduduk asli wilayah tersebut. Direktur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua, Markus Haluk, dalam buku Menggugat Freeport menyebutkan 6 orang suku Amungme menjadi korban kekerasan militer dalam insiden itu. Kasus-kasus lain juga kerap bermunculan. Contohnya adalah kasus Wasior pada 2001 dan kasus Wamena pada 2003, yang lagi-lagi disebabkan konflik aparat dengan warga setempat. Gerakan separatis yang sekarang juga identik dengan istilah kelompok kriminal bersenjata, menuduh pemerintah
telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, padahal tindakan mereka adalah makar yang melawan hukum nasional alias melawan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya, gelombang kekerasan yang terjadi sekitar tahun 2019 mengakibatkan 8 orang sipil tewas di Dayai dalam kerusuhan pada 28 Agustus 2019. Kemudian, kerusuhan lain terjadi pada 26 September 2019 mengakibatkan 33 orang tewas di Wamena dan 4 orang tewas di Jayapura. Tragedi mengenaskan lainnya terjadi pada 2 Desember 2018 yang menewaskan 31 pekerja proyek jalan raya Trans Papua tewas ditembaki di wilayah Nuga oleh kelompok bersenjata Papua pimpinan Egyanus Koyoga. Peristiwa itu dijawab dengan operasi militer di wilayah Nuga. Amnesty International Indonesia mencatat 182 warga sipil Nuga meninggal dalam pelarian diri setelah kampung mereka didatangi aparat keamanan yang memburu kelompok Egyanus. Gerakan separatis menuduh aparat keamanan yang membuat warga sipil sampai kehilangan nyawa, padahal tugas mereka adalah menangkap para pengacau keamanan tersebut. Justru, tokoh pro kemerdekaan Papua, Beni Wenda, yang sering menjadi dalang kerusuhan di bumi Cendrawasih. Gerakan yang dilakukan KSP seringkali merupakan gerakan bersenjata yang sporadis dan tidak terkoordinasi dengan baik. Dalam beberapa tahun terakhir, gerakan kemerdekaan Papua ini juga telah berkembang dan merambah kampanye internasional sebagai media melancarkan aksinya. Hal ini karena gerakan bersenjata dianggap tidak efektif lagi dalam menyewujudkan visi yang diinginkan. Alhasil, mereka adalah dalang dari semua konflik-konflik yang ada di Papua. Oleh karena itu, mereka melakukan kampanye internasional yang aktif dan mengangkat isu-isu sensitif tentang Papua kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan juga berbagai negara. Sekalipun upaya marak dilakukan, namun tidak ada satupun negara di dunia mengakui bahwa Papua adalah negara. Memang banyak negara mendukung kemerdekaan Papua, namun semuanya masih mengakui Papua sampai saat ini adalah bagian dari negara Indonesia. Fakta ini adalah bukti bahwa gerakan separatisme telah kehilangan arah. Ketika mereka gagal dalam berjuang di Papua melalui upaya kekerasan, teror, dan sebagainya. Kali ini mereka juga gagal mempengaruhi dunia internasional untuk mengakui mereka sebagai negara. Mendukung kemerdekaan adalah hal yang sangat berbeda dengan mengakui kedaulatan Papua sebagai sebuah negara. Berjuang di front internasional memang bisa memenangkan opini publik internasional. Namun dalam konteks kedaulatan sebuah negara, opini publik tidak bisa dijadikan ukuran. Parameter utamanya adalah hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional termasuk PBB. Dari kasus tersebut, apa sih yang menjadi solusi untuk mencegah terjadinya OPM? Yang pertama, menegakkan hukum atas tindakan rasis terhadap masyarakat Papua. Yang kedua, pemerintah harus berani mengambil langkah tegas menegakkan hukum atas provokasi dan tindakan yang ingin memecah belah rakyat. Ketiga, menyelenggarakan dialog secara partisipatif antara pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh representasi masyarakat Papua untuk menemukan strategi penyelesaian masalah yang terjadi di Papua. Yang keempat, berkomitmen dan mengaplikasikan program penegakan HAM dan perlindungan hak sosial dasar masyarakat Papua. Dan yang kelima, menurunkan tensi kebijakan militerisme dalam penanganan Papua. Militerisme hanya akan melahirkan perlawanan bersenjata yang lebih militan dari kelompok-kelompok yang menolak kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.